Halo, perkenalkan saya Rizka Amelinda dari kelas 02 di sini sebagai konselor. Saya Radit sebagai konseling. Tok 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 tok. Mari Mas Radit, silakan masuk. Silakan duduk Mas Radit. Ya, terima kasih Bu. Gimana duduknya, sudah nyaman? Sudah. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini saya kurang semangat Bu. Kenapa kok kurang semangat? Ya lagi capek aja. Lagi capek. Iya. Capek kenapa? PPL, PPG? Ya capek semuanya lah. PPL, PPG, masa depan, orang tua dan lain semuanya. Tentang orang tua dan masa depan gitu ya? Kecemasannya Iya. Mas Radit berarti ya? Iya, cemas. Nah, sebelumnya Mas Radit pasti sudah pernah mengikuti konseling kan? Sudah pernah. Jadi Mas Radit paham kan apa itu konseling dan bagaimana terapannya? Paham. Jadi saya berharap Mas Radit di sini dapat menceritakan permasalahannya secara terbuka, jujur, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Karena saya di sini sebagai konselor itu akan menjaga asas kerahasiaannya Mas Radit. Nantinya cerita Mas Radit itu akan saya simpan seorang diri. Gak ada yang saya ceritakan ke teman-teman yang lain. Seperti itu, nggih? Gitu. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih karena Mas Radit udah berkenan hadir di ruang konseling ini. Kita batasi waktunya ya, Mas ya. Nanti setelah pertemuan sesi kali ini apabila Mas Radit belum merasa permasalahannya itu belum terentaskan, kita bisa menjadwalkan ulang sesi berikutnya. Seperti itu? Boleh? Nah, sekarang kira-kira nih apa sih akhir-akhir ini yang sedang mengganggu pikiran atau permasalahan apa yang sedang mengganggu Mas Radit? Sebenarnya saya sedang bergelut dengan pikiran saya ya Bu. Kayak saya itu capek banget kepikiran tentang masa depan saya. Apalagi saya kan, teman-teman saya ketika di sosmed itu sering posting apa kerjaan dia, terus kayak penghasilan dia. Saya merasa kok saya belum ada di tahap seperti itu ya. Saya masih menjadi katakanlah beban orang tua, kemudian masih belum bisa mencukupi diri sendiri. Kayak saya berpikiran apakah masa depan saya bisa tergapai enggak ya, apalagi saya merasa kalah dengan yang lain. Contoh hal sederhana saja, ketika saya belum mendapatkan penghasilan sampai detik ini, saya melihat adik saya udah jauh lebih sukses, udah lebih mendapatkan pekerjaan yang mapan, kemudian tidak menjadi beban orang tua. Itu tentunya membuat tekanan-tekanan dalam diri saya itu muncul, kecemasan tentang masa depan saya. Apalagi orang tua saya itu selalu menekankan pentingnya kedisiplinan, kerja keras dan sebagainya, tapi saya belum mencapai pada titik itu. Seperti itu Bu. Oh, berarti nampaknya Mas Radit di sini tuh merasa khawatir tentang masa depan karena merasa tertinggal dari teman-teman seusianya dan juga adiknya ya tadi ya. Iya betul, tertinggal. Lalu kalau dari keluarga apakah suatu pencapaian itu dilihat dari penghasilan atau pekerjaan tetap? Kalau penghasilan mungkin relatif ya Bu, tapi kalau misalkan penghasilan pekerjaan tetap itu pasti. Soalnya begini, ketika saya tidak ditakdirkan untuk berproses menjadi seorang guru, itu kan melampaui hal yang panjang, kuliah, PPG dan lain sebagainya, untuk mendapatkan, katakanlah kita berharap untuk kita mendapatkan kesejahteraan. Kemudian di sisi itu, di usia saya yang semakin jauh lebih dewasa daripada adik saya sudah diberikan pekerjaan yang mapan, sudah menjadi polisi, PNS, tentunya dengan penghasilan yang lebih tinggi dari saya. Bahkan saya pun belum ada penghasilan seperti itu Bu. Dan itu yang membuat pikiran saya terus bergelut dalam pemikiran saya dan kecemasan saya di apakah masa depan saya itu bisa tergapai atau tidak. Seperti itu sebenarnya. Saya dapat memahami kekhawatiran Mas Radit tentang masa depan ya Mas ya. Nah, lalu ketika melihat teman-teman seusia Mas Radit atau adik Mas Radit tadi, apa yang kamu pikirkan? Yang saya pikirkan itu sebenarnya, yang dalam benak pikiran saya ya Bu, itu cuma satu. Sampai kapan hal ini itu selesai, pemikiran ini selesai, dan sampai kapan saya bisa menggapai semua impian-impian saya. Seperti itu sih Bu.
Lalu bagaimana dengan perasaan? Perasaan sedih, tentu sedih karena kan eh, selain tuntutan lingkungan, lingkungan terdekat pun seperti orang tua dan lain sebagainya kan mesti menuntut begitu Bu. Eh, apa sih yang ingin Mas Radit capai dari tujuan konseling kali ini? Sebenarnya hal yang ingin dicapai itu sederhana sih. Saya ingin pemikiran saya jauh lebih tenang, kemudian saya tidak kepikiran akan hal-hal yang istilahnya tidak perlu saya pikirkan seperti itu Bu, karena mungkin ini proses saya seperti itu, tapi kan di sisi lain saya merasa capek seperti itu. Jadi Mas Radit ingin lebih tenang dalam berkuliah seperti itu ya Mas ya? Tidak Betul. memikirkan hal-hal yang negatif seperti itu nggih? Iya betul. Lalu saya dapat menyimpulkan bahwa Mas Radit ini merasa tertinggal dengan teman-teman seusia Mas Radit dengan adik Mas Radit. Lalu saya ingin bertanya, apakah ketika kita mendapatkan penghasilan itu Mas Radit merasa setara atau sama dengan teman Mas Radit? Eh, tentu iya ya Bu, kalau apalagi kalau penghasilan kita lebih besar, dan harapan saya ya besar karena apa ya, kayak faktanya ataupun realitasnya itu penghasilan tetap nomor satu sih bagi saya ya Bu, untuk menunjang kehidupan seperti itu. Terus sekarang saya ingin bertanya, apa sih Mas Radit tujuannya mengikuti PPG ini? Tujuan saya mengikuti PPG tentunya karena saya sebagai seorang guru, mungkin di sisi lain saya bekerja mengabdi kepada bangsa dan negara untuk menciptakan anak didik yang bermutu dan berperilaku baik. Tentunya saya mengikuti proses PPG ini kan untuk menunjang saya menjadi seorang guru yang profesional, kemudian dengan harapan selain itu bisa mengikuti seleksi untuk kesejahteraan, katakanlah CPNS ataupun menjadi seorang ASN atau P3K, agar selain saya mengabdi kepada bangsa, saya juga ingin hidup saya itu terpenuhi atau tercukupi seperti itu Ibu. Bagus, jadi tujuan Mas Radit mengikuti PPG ini untuk memproses nantinya Mas Radit menjadi guru profesional dan insya Allah menjadi CPNS seperti itu ya Mas ya. Lalu apakah masuk akal kalau Mas Radit menyamaratakan setiap proses atau perjuangan setiap orang? Tidak sih Bu. Tidak. Saya melihat Mas Radit ini memiliki kecemasan, ketakutan. Tapi ketika cemas atau takut muncul dalam diri Mas Radit, apakah itu dapat menyelesaikan permasalahan? Tidak. Lalu bagaimana menurut Mas Radit untuk mengganti pola pikir yang negatif tadi ke lebih yang pola pikir negatif merasa tertinggal tadi ke lebih yang pola pikir positif? Pemikiran saya kalau misalkan katakanlah untuk sekarang berpikir yang lebih positif ya Bu, saya itu akan berpikiran saya tidak boleh merasa tertinggal karena pencapaian setiap orang itu beda, dan saya menjalani PPG pun ini adalah sebuah proses untuk menuju saya mencari kesejahteraan seperti itu sih Bu. Kalau menurut saya. Iya. Lalu kira-kira perilaku apa yang bisa mendukung Mas Radit dalam menumbuhkan pola pikir positif tersebut, perilakunya? Ikhlas, kemudian sabar, kemudian bersemangat dalam menjalani hari-hari, dan tidak berpatokan pada setiap pekerjaan dan penghasilan orang. Menurut saya seperti itu sih. Baik, dalam 1 minggu ini coba Mas Radit catat berapa kali pola pikir negatif yang merasa tertinggal itu muncul, lalu kemudian Mas Radit ganti atau ubah menjadi pola pikir positif yang tadi Mas Radit sebutkan. Apakah bisa? Bisa Bu, insya Allah bisa. Saya harap Mas Radit dapat konsisten menjalankan solusi tadi yang telah disebutkan Mas Radit ya. Kira-kira nih kalau misalnya telah selesai Mas Radit berhasil gitu mengubah pola pikir tadi menjadi positif, dalam 1 bulan ke depan apa yang berbeda dari kamu, apa yang kamu rasakan? Tentu mungkin kalau saya bisa menerapkan itu, saya jauh lebih tenang dan saya jauh lebih mudah untuk menjalani hari-hari gitu sih. Baik, karena mungkin waktunya sudah habis, apakah ada yang ingin disampaikan dari Mas Radit? Mungkin cukup sih Bu, saya akan menerapkan pola pikir yang jauh lebih positif dari sebelumnya. Lalu kesimpulan apa yang Mas Radit dapat dari sesi konseling ini? Kesimpulannya mungkin
Saya harus bisa mengubah pikiran saya menjadi lebih baik, menjadi lebih berpikiran positif bahwa setiap perjuangan itu membutuhkan proses seperti itu. Berarti harus berpikir positif ke depannya bahwa perjuangan itu ada prosesnya. Sekarang Mas Radit sedang berpikir seperti itu. Kalau begitu saya akhiri ya. Semoga saya berterima kasih nih kepada Mas Radit telah mengikuti konseling pada ruangan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.